Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrial Falbana dari kelas 1A Ilmu Pemerintahan. Saya akan membahas di video ini. Saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dihubungkan dengan politik. Mari kita simak. Yang pertama adalah pengertian tentang ontologi. Di mana jika kita belajar atau memahami tentang ilmu filsafat, maka tidak akan jauh dengan kata ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Dan yang pertama adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani dari ontos yang berarti dengan beradaan dan logos yang artinya keilmuan. Jadi, yang dimaksud ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan tentang sesuatu. Ide dari konsep ini dicetuskan oleh Plato yang memiliki konsep idea. Bisa kita tahu bahwa hakikat atau realita itu sesungguhnya tidak dapat kita prediksi. Maksudnya kita beri contoh seperti langit. Realitasnya jika kita lihat seperti ini, realitas langit adalah berwarna biru. Namun dalam kenyataannya langit itu tidak berwarna biru, teman-teman. Dan oleh karena itu realitas itu bukan hanya sesuatu yang dapat kita lihat, namun itu juga bisa berada dari yang supranatural atau yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, teman-teman. Namun dalam menganalisis sumber-sumber keilmuan atau sumber-sumber realitas itu dapat memiliki atau dapat berbentuk dengan berbagai cara. Yang pertama itu bisa menggunakan panca indera, di mana kita dapat melihat atau merasakan atau mendengar, dan kita bisa tahu bahwa sumber itu dari mana. Namun panca indera terkadang memiliki kelemahan yang sangat banyak. Dan yang kedua adalah yang bisa kita sumber keilmuan atau sumber realitas bisa kita dapat dari yang disebut dengan rasionalitas atau rasio atau pemikiran. Jadi rasionalitas itu berpikir atau sumber itu didapat dengan pemikiran kita. Misalnya kita pikir di mana langit itu dari mana atau bagaimana langit itu bisa terbentuk. Namun banyak lagi dari para ilmuwan yang menggunakan rasionalitas dalam menjadi acuan sebagai sumber-sumber keilmuan atau sumber-sumber realitas yang ada. Jika tadi yang pertama adalah membahas tentang ontologi, maka cabang ilmu filsafat yang kedua adalah epistemologi, yang berasal, dan cabang ilmu ini juga berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu episteme, yang artinya adalah pengetahuan, dan logos, yang artinya adalah ilmu. Di mana dalam epistemologi adalah akan menanyakan sumber atau dasar-dasar karakteristik dari suatu keilmuan atau suatu realitas yang telah ditanyakan oleh dalam ilmu ontologi tadi, ya teman-teman. Kita kaitkan dengan langit. Contoh yang tadi di ontologi ini langit. Dalam epistemologi itu dikatakan atau dipertanyakan bagaimana langit-langit itu dapat terbentuk, siapa yang menciptakan langit, dan dalam epistemologi itu akan didasarkan dasar-dasarnya atau sumber-sumber bagaimana itu dapat tercipta dan bagaimana realitas tersebut dapat terbentuk, maupun itu dapat kasat mata atau supranatural. Sekian. Dan cabang ilmu filsafat yang terakhir yang akan kita bahas adalah aksiologi, di mana aksiologi juga termasuk atau berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Di mana aksiologi itu mempertanyakan apa manfaat dari sebuah keilmuan atau sebuah realitas yang ada. Jika kita sederhanakan, ketiga cabang ilmu filsafat yang tadi, yakni ontologi yang menanyakan tentang apa atau apa realitasnya, dan yang kedua adalah epistemologi yang mempertanyakan tentang bagaimana, dan yang ketiga adalah aksiologi yang
membahas tentang mengapa. Jadi dalam aksiologi itu membahas tentang nilai-nilai atau manfaat-manfaat dari sebuah keilmuan atau sebuah realitas yang ada. Oke, setelah tadi kita membahas tentang dasar-dasar atau pilar-pilar ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang kita menghubungkan antara dasar-dasar ilmu filsafat dengan adanya politik. Yang pertama adalah ontologi dengan politik. Ontologi dapat membantu memahami apa itu hakikat kekuasaan, masyarakat, negara, dan contoh dari pertanyaan ontologi terhadap politik, yakni bagaimana legitimasi menjadi dasar-dasar sebuah pemerintahan yang baik. Yang kedua adalah apa hakikat masyarakat dalam politik itu, dan pemahaman ini dapat berpengaruh kepada hubungan antara masyarakat atau pemerintahan di sebuah negara yang telah dibentuk. Dan ontologi ini juga sangat penting bagi memahami atau memahami bagaimana dasar-dasar negara yang telah dibentuk atau bagaimana dasar-dasar legitimasi agar dapatnya tercipta pemerintahan yang baik. Yang kedua ada epistemologi dihubungkan dengan politik. Dalam cabang ilmu filsafat, epistemologi itu membahas tentang bagaimana atau sumber-sumber yang dihubungkan ke dalam ilmu politik yang mempertanyakan sumber-sumber sebuah kebijakan, dan dapat juga dapat mengembangkan pengambilan data oleh pembuat kebijakan dalam membentuk kebijakan. Dari mana data itu diambil atau bagaimana sumber-sumbernya dalam membuat kebijakan. Pemerintah juga harus melewati pendekatan epistemologi yang baik. Misalnya di sebuah daerah banyak masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan, dan pemerintah melakukan riset atau melakukan riset lapangan terhadap daerah tersebut, di mana jika terdapat masyarakat yang masih banyak yang membuang sampah sembarangan, maka pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan umum, yakni dilarang membuang sampah sembarangan yang akan dikenakan sanksi. Dan riset tersebut adalah epistemologi gitu, atau bagaimana pemerintah membuat kebijakan larangan buang sampah sembarangan karena masyarakatnya banyak yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu dibuat larangan agar tidak buang sampah sembarangan melalui pendekatan epistemologi yang kuat. Oke, yang terakhir adalah aksiologi dihubungkan dengan politik, di mana aksiologi itu mempertanyakan nilai atau apa yang baik, dapat dihubungkan ke dalam ilmu politik atau pemerintahan. Apakah peraturan atau kebijakan publik ini baik atau tidak? Jika tidak baik, bisa dapat dihilangkan, dan jika baik, bisa dapat dilakukan pengembangan terhadap peraturan tersebut. Misalnya dengan contoh yang tadi, yakni buangan sampah sembarangan, larangan pembuangan sampah sembarangan. Jika di daerah tersebut benar adanya bahwa masyarakat sering membuang sampah sembarangan, maka peraturan atau kebijakan itu sangat baik untuk diterapkan di daerah tersebut. Namun jika di sana tidak ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baiknya peraturan tersebut dihapus saja, karena peraturan tersebut tidak ada efisiensinya sama sekali jika diterapkan di daerah yang tidak memiliki pelanggaran. Jadi aksiologi ini dapat mempertanyakan apakah kebijakan ini baik atau tidak. Jika kebijakan ini baik, maka bisa dilanjutkan atau dikembangkan, dan jika kebijakan ini buruk, dapat dihapuskan. Terima kasih telah menonton video penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dikaitkan dengan ilmu politik. Maaf jika adanya kekurangan, karena kelebihan hanya milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.